Assalamualaikum, bersama Nanda Prayuda. Sekarang kita akan membahas tentang cluster sampling ya. Tentang soal-soal yang mungkin akan keluar atau yang akan terpapar pada saat hukum sampling atau pada saat ujian sampling. Soalnya kan kemarin ada yang request tentang soal-soal yang mungkin atau kisi-kisi mengenai untuk cluster sampling hukum. Jadi soal yang aku paparkan ini belum tentu keluar ya pada hukum, karena bukan aku peneliti yang membuat soal hukum ya, tetapi ini mungkin jadi prediksi, mungkin akan menjadi kisi-kisi yang mungkin akan keluar pada hukum, mungkin tidak keluar pada pilihan ganda, tapi bisa jadi keluar pada ujian lisan maupun esai ya, seperti itu. Baiklah, dan jawaban yang aku berikan ini belum tentu benar. Jika teman-teman ada yang tidak sependapat, tidak setuju, atau merasa jawaban aku kurang tepat, maka bisa berkomentar di kolom komentar untuk berdiskusi. Bukan hanya saja untuk berdiskusi, tetapi jika ingin bertanya juga boleh di kolom komentar. Jangan malu, jangan segan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Soal nomor 1, berikut parameter yang harus diuji di lapangan saat pengambilan sampel kecuali. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah menjawabnya? Baik, jawabannya yaitu C, berat jenis. Jadi, apabila kita selesai melaksanakan sampling air, itu kita melakukan pemeriksaan di lapangan atau itu disebut sebagai pemeriksaan in situ. Jadi, kita lihat poin yang A pH. Itu merupakan parameter fisik yang wajib dicek ya setelah sampling air dengan menggunakan pH meter. Kemudian B, suhu juga. Suhu bisa dapat dicek dengan pH meter, bisa dengan konduktometer, bisa. Kemudian C, berat jenis. Berat jenis tidak termasuk ya. Kemudian yang D, warna. Warna juga termasuk. Misalnya kita pengamatan secara makroskopis. Gimana warnanya, apakah warnanya kabur atau apakah terus seperti itu. Kemudian yang E, daya hantar. Daya hantar ini juga pemeriksaan in situ, dicek dengan konduktometer. Kemudian jika ada pilihannya DO juga pemeriksaan in situ, pemeriksaan setelah sampling dengan menggunakan alat DO meter. Baik, kita lanjut. Soal nomor 2, berikut ini prinsip-prinsip pengambilan sampel mencakup kecuali. Bagaimana teman-teman? Oke, jawabannya yaitu D, biaya pengambilan sampel yang murah. Jika kita lihat poin yang A, sampel yang mewakili representatif itu harus ya, sampel yang telah kita sampling itu harus representatif, mewakili baik sifat dan karakteristik daripada populasi. Kemudian yang B, perlindungan integritas sampel, itu termasuk. Kemudian yang C, pemelihara identifikasi hubungan sampel dengan sumbernya, itu juga tergolong. Kemudian yang E, konsistensi prosedur pengambilan sampel, ini juga tergolong karena ada IK-nya ya, ada instruksi kerjanya. Oke, jadi jawabannya yaitu D, biaya pengambilan sampel yang murah. Lanjut pada soal nomor 3, pengertian petugas pengambil sampel PPS yang tepat adalah. Bagaimana teman-teman? Oke, jawabannya yaitu A. Mari kita bahas per optionnya ya. Option yang A, seseorang yang bertugas mengambil contoh untuk tujuan yang bersifat formal, ya itu benar. Kemudian yang B, seseorang yang bertugas mengangkut contoh untuk tujuan yang bersifat formal. Ini kurang tepat ya, karena petugas sampling itu tugasnya untuk mengambil sampel. Kemudian yang C, seseorang yang bertugas memeriksa contoh untuk tujuan yang bersifat formal. Ini tidak ya, ini mungkin pekerjaan analis laboratorium. Kemudian yang D, seseorang yang bertugas mengambil dan meneliti contoh untuk tujuan yang bersifat formal. Jadi di laboratorium itu antara petugas pengambil sampel ada dan analisnya juga lain, juga beda ya. Kemudian yang E, seseorang yang bertugas mengambil, mengangkut, serta memeriksa contoh untuk tujuan yang bersifat formal. Ya, sangat tidak tepat. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Langkah setelah pengambilan contoh.
Bagaimana teman-teman? Apakah sudah menjawab? Oke, jawabannya yaitu E. Pemeriksaan atau identifikasi contoh di lapangan. Seperti yang soal nomor 1 tadi ya. Setelah melakukan sampling, maka kita melaksanakan pemeriksaan in situ. Biasanya dicek ya sifat-sifat fisiknya. Kemudian soal nomor 5. Bagian dari populasi yang mewakili seluruh karakteristik dari populasi disebut. Bagaimana teman-teman? Apakah telah menjawabnya? Oke, jawabannya yaitu A, sampel. Soal yang mudah ya, tetapi jangan sampai terjebak. Oke, kita lanjut pada soal nomor 6. Salah satu syarat wadah untuk menyimpan contoh adalah apa? Bagaimana? Sudah dapat? Oke, jawabannya tepat adalah C. Kita lihat satu-satu opsinya. A, dapat menyerap contoh. Salah ya. Kemudian dapat membentuk senyawa baru dengan contoh. Ya, jelas salah sekali. Kemudian C, dapat melindungi contoh dari kontaminan. Ini merupakan opsi yang benar. Kemudian yang D, dapat mempengaruhi sifat contoh. Ya, tidak boleh. Kemudian terbuat dari bahan non-gelas atau plastik. Mengenai wadah ini harus diperhatikan ya, harus diperhatikan kembali dengan sampel kita, harus kita kondisikan. Oke, lanjut pada soal nomor 7. Yang harus dipersiapkan dalam proses pengambilan contoh adalah kecuali. Bagaimana teman-teman? Apakah telah menjawab? Baik, jawabannya yaitu E, peralatan pribadi. Yang A, surat perjalanan sampling, SPS, dan OC itu harus ada. Kemudian word sampling, ini berisi parameter-parameter yang akan kita analisis ya. Untuk parameter apa sehingga sampel itu dibutuhkan, seperti itu. Kemudian C, peralatan pengambilan sampel, ini jelas ya. Kemudian D, peralatan ketiga safety, ini harus. Dan kemudian E, peralatan pribadi, ini yang tidak penting. Berarti jawabannya yaitu E. Kita lanjut pada soal nomor 8. Perbedaan HVAS dan impingger yang tepat yaitu bagaimana teman-teman? Apakah telah mendapatkan jawabannya? Baik, jawabannya adalah C. Jadi, untuk menjadi pada sampling udara itu kita mengenal HVAS dan impinger. Kedua alat ini berguna untuk menangkap partikulat. Kita baca saja satu-satu ya. HVAS untuk mengukur volume udara, impinger untuk mengukur tingkat pencemaran udara. Poin yang A berarti salah. Kemudian poin yang B, HVAS untuk mengukur pencemaran udara dengan larutan absorben. Impinger untuk mengukur pencemaran udara dengan kertas saring. Salah ya. Kemudian C, HVAS untuk menangkap partikulat udara dengan kertas saring. Impinger menangkap partikulat udara dengan larutan absorben. Ini opsi yang benar. D, HVAS untuk mengukur pencemaran udara dengan kertas saring. Impinger untuk mengukur pencemaran udara dengan larutan absorben. Ini salah ya. Kemudian yang E, HVAS untuk menangkap partikulat udara dengan larutan absorben. Impinger menangkap partikulat udara menggunakan kertas saring. Jadi, penggunaan HVAS dan impinger itu yaitu untuk menangkap partikulat udara. Tetapi kita perhatikan di sini, impinger menggunakan larutan absorben, sementara HVAS menggunakan kertas saring. Oke, jangan sampai terbalik ya. Mohon diingat. Lanjut pada soal nomor 9. Parameter kimia yang dapat diuji dengan menggunakan alat impinger diantaranya yaitu Oke, bagaimana teman-teman? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Kita lihat ya. Yang A, SO2, NO2, O3. Itu benar. B, SO2, NO2, CO2. Salah ya di sini. Nggak ada CO2. Kemudian yang C, NO3, CO2, NH3. Di sini bukan NO3 ya. Kemudian yang D, O3, NH4, H2S. Oke, yang di sini poin yang D itu NH4 tidak termasuk. Kemudian yang E,
NO3, NH4, H2S. Di sini yang tidak termasuk NO3. Oke, berarti jawaban yang tepat A. Alat impinjer itu biasanya menangkap partikulat udara untuk kita analisis SO2, NO2, O3, kemudian NH3. Oke, cukup untuk kajian hari ini. Jika teman-teman ada merasa jawaban dari aku kurang tepat atau teman-teman masih ragu atau ada yang ingin ditanyakan, bisa berkomentar di kolom komentar. Jangan malu, jangan segan. Itu akan jadi nilai plus. Oke, terus belajar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar membantu membangun channel aku. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.